Nama saya Khairil Anwar SPD. Saya mengajar di SDUT Bumi Kartini, Jepara. Saya juga mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 di Universitas Veteran Bangun Nusantara, Sukoharjo. Ini adalah video PPL saya yang kedua. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan salah satu memimpin kelas kita pagi hari ini, Kak Bagas. Silakan disiapkan teman-temannya, Kak Bagas. Baik, Pak. Beri salam. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Alhamdulillah. Ini ada yang tidak berangkat, kan? Hanya berangkat. Ya. Silakan Inov memimpin berdoa teman-temannya, Kak Inov. Sholat ini muslimin diingatkan bahwa itu wajib bagi muslimin dan juga muslimat, orang Islam laki-laki maupun perempuan. Itu motivasi belajar kita hari ini, Kakak. Sebelum kita ke lagu wajib nasional, kontrak belajar kita pada hari ini adalah satu, selalu mematikan mic ya saat tidak bertanya atau menjawab. Dua, selalu di depan kamera saat pembelajaran dan juga fokus pada pembelajaran hari ini ya, jadi pandangannya ke kamera, memperhatikan apa yang disampaikan oleh Pak Anwar, tidak mengganti background saat pembelajaran berlangsung. Yang keempat, tidak gaduh dan mengganggu di dalam kelas daring. 5, kakak akan mendapatkan poin hijau jika rapi, dan jika gaduh atau mengganggu pembelajaran akan mendapatkan poin merah. 3 poin hijau akan mendapatkan reward berupa alat tulis. 3 poin merah akan mendapatkan punishment, membuat tanggungan pembelajaran kita ya. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi informasi dari teks dengan baik dan benar. Yang kedua, siswa dapat mengklasifikasikan benda dan non-benda sesuai dengan teks bacaan dengan tepat. Yang terakhir, siswa dapat mengukur panjang benda dengan satuan panjang baku yang sering digunakan. Belum melakukan presensi, Pak Anwar ingatkan mengisi presensi yang ada di Google Classroom. Bisa kakak langsung scan barcode-nya di situ. Kita tambah semangat. Pembelajaran kita mulai dengan menyanyikan lagu Tanah Airku. Bagi dengan tujuan apa, Kakak? Kita menyanyikan lagu Tanah Airku tadi, mencintai tanah air kita yang masalah ke atas. Ada benda apa saja? Bagas, silakan. Ada meja. Bagas menjawab. Ada meja, apa lagi? Kak Dori. Ada apa lagi? Kursi. Selain benda, kira-kira ada apa di situ? Ayo, apa? Orang harus jalan. Nah, meja itu kan ada ukurannya ya. Berapa panjang meja yang ada di kelas itu? Kakak sudah pernah melakukan pengukuran itu? Sudah, Pak. Ada yang belum? Yang belum, untuk lebih memahami pembelajaran kita hari ini, silakan kakak simak video berikut. Sebutkan benda yang berawalan dengan huruf S.
Bapak S? Sepatu. Kak Azri apa? Sandal. Idol. Oke, cahaya termasuk benda. Ada yang nggak tahu cahaya termasuk benda apa tidak? Benda yang Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat video berikut. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3. Kita belajar di tema 3, benda di sekitarku, subtema 1, aneka benda di sekitarku, pembelajaran 1. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Setiap hari kita melihat aneka benda di lingkungan sekitar. Benda-benda itu dapat membantu aktivitas kita sehari-hari. Benda di sekitar kita beraneka bentuk dan warnanya. Ada benda yang berukuran besar dan ada yang berukuran kecil. Ayo adik-adik, perhatikan benda-benda di sekitar kita. Bagaimana bentuk, warna, dan ukurannya? Ya, adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku itu menempati ruang. Benda-benda itu juga dapat ditimbang adik-adik. Bagaimana membedakan benda dengan bukan benda? Apakah cahaya itu termasuk benda adik-adik? Bagaimana dengan panas? Apakah itu juga termasuk benda? Nah, cahaya dan panas itu bukanlah suatu benda adik-adik. Cahaya dan panas itu tidak menempati ruang. Berdasarkan sifat fisiknya itu adalah ada yang besar, ya, ukuran benda itu beragam, ada yang besar dan ada yang kecil. Benda-benda di sekitar kita itu juga mempunyai beragam bentuk. Lalu benda-benda di sekitar kita itu mempunyai beragam warna. Perhatikan warna-warna benda di bawah ini ya, warnanya bermacam. Ada kursi, ada meja, ada orang, ya, itu juga termasuk benda. Kalau manusia itu, manusia termasuk benda hidup apa benda mati? Manusia. Ini nanti kakak akan mengerjakan LKPD 1, di mana LKPD 1 itu berupa bagan yang bisa kakak isi. Ada benda sesuai dengan jenisnya, ya, ada benda hidup, benda mati, sesuai dengan ciri fisiknya. Lihat ya, ini bagian yang harus kalian isi di LKPD 1 nanti. Benda menurut jenisnya ada berapa di situ? Satu apa? Mati dan Menurut sifat fisiknya ada berapa? Berapa tadi? Tiga. Yang pertama sesuai dengan apa? ukuran, Ukuran, betul. Yang kedua? bentuk, Bentuknya. Yang ketiga? warna. Betul, pintar sekali ya, amazing. Kita lakukan tepuk semangat terlebih dahulu ya, kakak. Ya, tepuk semangat. Ya. Semangat. Oh, biasa. Semangat, semangat, luar biasa. Pernah melihat benda-benda di bawah ini adik-adik? Ayo coba kamu amati, ini benda apa? Ini meteran pita yang digunakan penjahit. Ini roll meter yang digunakan oleh tukang bangunan. Ya adik-adik ya, ini adalah benda-benda di sekitar kita juga. Setiap alat ukur itu mempunyai satuan. Nah, penggaris ini termasuk salah satu alat ukur panjang adik-adik. Perhatikan satuan pada alat ukur di bawah ini. Nah, alat ukur panjang ini biasanya memiliki satuan. Di sini satuannya adalah cm. Cm itu singkatan dari sentimeter. Kalau cm itu berarti ukurannya sentimeter. Meter,
hektometer, km itu kilometer, hm itu hektometer, dam itu dekameter, m itu meter, d itu desimeter, c itu sentimeter, mm itu milimeter. Dari benda ini itu lurus dengan angka 0 ya. Kalau kalian mau mengukur, pertama letakkan benda itu harus ujungnya lurus dengan angka 0. Nah setelah itu kita lihat ujung lainnya itu terletak di angka berapa. Nah di sini lurus dengan angka 3. Berarti panjang dari penghapus ini adalah 3 cm. Tadi sudah kita lihat videonya, sekarang kita ke LKPD 2. Ukuran suatu benda. Nah, mengukur benda itu bisa menggunakan, di penggaris itu biasanya menggunakan satuan apa kakak? Sentimeter. Padahal satuan baku itu tidak hanya sentimeter. Dimulai dari apa sih satuan baku itu? Ya, kilo, kilometer sampai milimeter. Yang biasa digunakan di penggaris itu satuan apa kakak? Sentimeter. Di situ ada penghapus, ada krayon warna hijau. Amati sesuai dengan kelompoknya. Nanti salah satu kelompok mewakilkan temannya untuk mengisi jawaban LKPD 2. Kasih waktu 5 menit. Ayo. Sudah. Ini 7 cm. punya kabar silakan. Silakan. Berapa lagi? Pensil Pensil berapa? 6 cm. Yang lain sampai di sini mana kakak? Dari apa yang sudah kita pelajari tadi? Yang pertama kita benda mati sentimeter. Ya, ada dari kita ada benda apa saja kakak bebas? Sebuah benda tak terlihat namun dapat tercium, tak dapat ditangkap namun dapat dirasakan. Itu benda apa namanya? Guys, kabar guys? Ada seperti ini? Ajar poin yang sudah pernah kirimkan di kelasku dan kerjakan nanti jam terakhir jam 2 siang kerjakannya. Nanti malam akan keluar kirim nilainya. Bagi yang mendapatkan nilai kurang dari 70 mengerjakan remedial, yang lebih dari 70 kakak mengerjakan pengayaan. Sudah pernah siapkan soal remedial yang juga pertanyaannya di Classroom. Kakak sudah mengikuti pembelajaran ini dengan baik, dengan tertib, maka sesuai dengan kontrak belajar tadi, kakak yang mengikuti pembelajaran ini akan mendapatkan reward. Ya, rewardnya akan panonolikan ketika nanti diperbolehkan masuk sekolah, karena ini belum masuk sekolah, masih pandemi. Jadi ketika kakak beraktivitas di luar rumah, ingatkan lalu untuk menjaga 3M. Pakai masker, jarak. Jadi itu yang perlu kakak perhatikan di luar rumah. Sebelum pelajaran kita akhiri, kita menyanyikan lagu Ampar Pisang. Terima kasih untuk hari ini kakak sudah memperhatikan, sudah belajar dengan Pak Anwar. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya dengan materi matematika dari sekitar khusus dan masuk aneka dari sekitar pembelajaran 2. Ya, sikat berdoa ya kasih.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.